udah disampaikan sama Teh siapa tadi yang membacakan surat yang membacakan Teh Ella, Bu Ella. Tadi Bu Ella itu menyampaikan surat Al-Asr. Itu surat yang cuma 3 ayat, tapi Masya Allah kalau dibedah Bu ya, itu kita bakalan merasa menjadi orang yang paling rugi gitu. Kebayang nggak sekarang usianya yang paling muda di sini siapa? Anak-anak pastinya gitu ya. Di sini ada yang usianya kepala 3. Kepala 3, nih geng kepala 3 nih. Kepala 2. Kepala 2. Aduh, asa terpercayanya dah. Kepala 4 Ibu. Kepala 4 ya. Kepala 5 ada Masya Allah. Wow, aku manggilnya apa Nin gitu. Kepala 6 ada nggak? Enggak ya, adanya paling senior di kepala 5 ya, 51, 52, 53 gitu ya. Ibu-ibu suka ngerasa nggak? Asa karek kamari? Ya. Iya, betul. Udah ketemu Senin lagi gening gitu. Udah ketemu lagi Senin gitu. Nah, sebelum nanti kita ngobrolin tentang peran, tentang kita nggak fokus sama tugas kita gitu, sehingga kita asa capek, asa pengcapean gitu ya. Karena kita nggak fokus dengan tugas kita. Tugas yang harusnya jadi tugas suami kita, jadi tugas anak kita, itu sama kita di geroh gitu kan. Kalau bahasa kerennya kita yang take over, kita yang handle. Karena apa? Greget aku dah gitu. Jadi kita yang capek, padahal itu bukan tugas kita. Kaur kalau bahasa Jermannya ya, dengan tugas sendiri gitu. Nah, saya mau sharing dulu ya tentang waktu ini nih. Kenapa Allah sampai menurunkan ayat ngomongin tentang waktu gitu. Apa sih? Dah semua juga dikasih waktu ya. Kenapa Allah sampai turunkan ayat yang ngebahas tentang waktu gitu? Sepenting apa sih gitu? Kalau bahasa anak zaman now mah emang penting banget ya? Iya. Emang boleh sepenting itu gitu kalau bahasa anak zaman now. Ya, ibu-ibu, ini hikmahnya banyak banget. Walaupun cuma berapa ayat, ada yang tahu? Nanti dikasih hadiah sama Wais. Al-Asr ada berapa ayat? 3. Sumuhun ibu-ibu cuma 3 gitu. Tapi Masya Allah kalau kita bedah Bu ya, itu benar-benar menjadi salah satu ayat ya, salah satu surat ya, karena ada 3 ayat. Salah satu surat yang membuat kita seharusnya gitu merenungi waktu yang kita gunakan untuk apa aja gitu, untuk ngomongin orang, untuk ngegibah sana sini, untuk merasa si paling benar, untuk merasa yang lain masalah, yang benar mah aku gitu ya. Atau kita banyak melakukan kewajiban-kewajiban yang kita sendiri merasa itu tuh sebenarnya nggak gue banget gitu, nggak saya banget gitu, tapi harus saya lakukan gitu. Nah, wal asri, wal asri, demi waktu, cing demi, ya ibaratnya Allah teh sampai bilang cing demi gitu. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa Allah sampai bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kenapa Allah sampai nurunin kata demi waktu? Ini karena kita ngomongin manajemen waktu ibu produktif gitu ya. Nanti ada kata manajemen waktu ibu produktif gitu. Jadi nanti apa sih peran ibu gitu ya? Sebenarnya ibu teh tugasnya naon cek Allah teh gitu. Tong segala dikerjakeun atuh gitu. Ya kan diborong, ini ibu tuh pemborong. Pemborong mah cuan. Ini untuk gitu kan. Gitu, nanti kita akan sharing bareng. Pertama tadi Allah sebutkan demi waktu. Kalau orang bilang sumpah demi gitu, itu artinya apa Bu? Amat berharga. Amat sangat berharga, amat sangat penting Bu. Gitu, penting banget. Gitu. Kenapa penting banget gitu? Karena kalau dalam istilah bahasa Arab ya, atau bahasa Inggris bilang
time is money. Ada yang tahu? Waktu adalah cuan gitu. Waktu adalah cuan gitu. Waktu adalah uang dan lebih berharga daripada itu gitu. Waktu itu lebih berharga daripada emas kalau dalam bahasa Arabnya gitu ya. Karena dia segitu berharganya gitu. Kita kadang terlena dengan waktu yang kita punya gitu, sehingga antar aja gitu misalnya ya gitu. Tadi pegang HP dan lihat Facebook udah cuma 10 menit, APT udah 3 jam gitu. Udah gitu ya. Merasa sering kayak saya nggak? Kayak saya ya. Tawaf, habis buka Facebook, buka TikTok, habis buka TikTok, cek WA, habis itu cek IG, udah gitu balik lagi ke pertama, cek lagi Facebook gitu. Padahal mah itu keme gitu. Ada yang sering seperti saya? Saya. Iya, alhamdulillah, tos dulu gitu ya, seperti itu. Kita sering merasa masih ada besok gitu ya, Belanda masih jauh gitu ya, seperti itu. Dan kadang kita merasa waktu itu tuh bukan hal yang berharga gitu, padahal Allah aja sampai bersumpah demi waktu, demi gitu. Sampai bersumpah gitu. Ibu-ibu ada di sini ya, mengorbankan waktu cenah teh ya. Harusnya nyuci gitu. Harusnya teh lagi enak jam segini teh ngopi, ngeteh gitu, nonton Indosiar ya, drama. Gitu, padahal diri sendiri kayak hidupnya drama. Gitu. Nah, saking urgen ya, saking pentingnya waktu, Allah sampai bersumpah gitu. Karena kalau ibu mau tahu arti waktu 1 detik gitu, ibu coba lihat orang yang selamat dari maut ya, beda sedetik aja hilang nyawa gitu. Ibu kalau mau tahu pentingnya sebuah waktu 1 menit ya, 1 menit ya bang, 1 menit. Ibu coba rasakan buka puasa menunggu adzan maghrib ya, menit misalnya jam 17.53 ya, ini baru jam 17.50, aduh rasa 3 menitnya menit lama gitu ya. Nah, kalau kita mau tahu rasanya 1 menit, coba bayangkan pada saat berbuka puasa, menit ke menitnya di dagoan, di tungguan. Aduh, nungguin adzan maghrib sambil ngopi, itu batal gitu. Kalau ibu mau tahu arti waktu 1 jam misalnya gitu ya, ibu bisa tanyakan pada orang-orang yang sedang mengejar waktu untuk bisa sampai ke rumah sakit gitu. Gitu. Ibu kalau mau tahu arti 1 hari gitu ya, ibu bayangkan orang-orang yang yang seperti ibu ini misalnya ya, lagi mau melahirkan gitu. Aduh, tiap hari teh ya bu ya, menunggu hari demi hari gitu, day by day kalau bahasa Jermannya mah. Ibu jangankan ini deh, ibu kalau mau tahu arti 1 menit ya, ibu beli tiket Banjar Bandung. Ibu ketinggalan kereta cuma beda 1 menit, ibu teh ditinggal, nggak bisa, kereta teh nungguin saya gitu, nggak bisa bu. Barulah ibu menghargai waktu si 1 menit itu gitu. Nah, waktu yang Allah sediakan buat kita ya, ketika kita menjadi seorang yang baru lahir gitu ya, itu sudah Allah kasih berapa waktu yang Allah kasihkan. Misal saya 33 tahun, Allah sudah kasih waktu buat saya 33 tahun gitu. Saya ngapain aja, apa yang udah saya perbuat buat Allah gitu. Apalagi yang usianya udah 60 misalnya gitu, atau 50. Kalau kita mau lihat timelinenya Rasulullah itu meninggalnya di usia berapa? 63. Nin sabaraha nih ayeuna? 58. Aduh, ke 63 sabaraha tahun deui. Gitu. Iya, tapi Nin itu memilih untuk memilih untuk hadir di majelis lingkaran ini
Karena Nin merasa waktu Nin harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya Nin ya, sehingga nanti Nin ada di posisi husnul khotimah, akhir yang baik. Biarinlah yang depan, yang udah mah biarlah berlalu. Sekarang mah ke depannya seperti apa gitu. Ya Nin ya, mudah-mudahan Nin ada di golongan orang-orang yang mendapat husnul khotimah. Amin. Nah, gitu. Terus wal asri. Ya, amin. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia berada dalam kondisi yang merugi gitu. Rugi, Bu. Kita tuh rugi gitu. Kenapa kita rugi gitu? Setiap waktu yang berlalu nggak bisa kembali lagi. Coba ya waktu itu aku teh ya belajar dengan rajin. Jadi aku teh sekarang teh udah jadi PNS Pemda. Kata siapa belajar rajin jadi PNS Pemda? Aku teh udah keterima di ITB gitu. Seandainya aku dulu ya tidak menolak cintanya Akang Eta. Gitu ya, aku udah jadi ibu sekda Banjar, ibu sekda kota Banjar gitu ya, seperti itu. Karena tidak, waktu yang sudah berlalu tidak bisa terulang kembali gitu, maka kita disebut sebagai makhluk yang rugi kata Allah gitu. Udah tahu ya kita teh rugi ya gitu. Nah, terus yang terakhir di ayat terakhir ya, ini syaratnya supaya ibu nggak rugi. Ya, ada 4 syaratnya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina wa tawassaw bis sabri. Ya. Tentunya dengan keimanan, ya, sesungguhnya semuanya merugi kecuali kata Allah mereka yang beriman, yang menggunakan waktunya karena keimanan, datang ke sini karena percaya di sini akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena bertemu berjamaah. Ibaratnya kayak sapu lidi, Bu. Ayo cuma satu, Maya buat nyabet kerasa tuh. Tentunya, tapi kalau sebengkut, aduh, jebret gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita berjamaah seperti ini, ya Bu, ya kebaikan itu akan semakin terasa. Karena ada yang namanya konsep keberkahan dalam berjamaah. Ibu jadi semangat untuk menjadi diri yang lebih baik. Pulang dari sini walaupun barho ya, you know barho? Bubar poho. Bubar poho kecuali dapat voucher ke Pajajaran. Tadi kajian sama Terara dapat apa? Dapat voucher gitu ya. Yang lainnya mah tuh ini naonnya tadi si Teteh ngomong gitu. Nggak inget gitu. Nah, ini harus disponsori oleh Pajajaran yuk. Udah disebut-sebut ya, harusnya di endorse. Gitu. Nah, tenang ya, kenal gak sama Bu Artri? Pak Jaja, kenal. Ya, yang pertama tadi kecuali orang-orang yang beriman, gitu ya. Orang-orang yang beriman, yang apapun yang dilakukannya karena Allah, karena iman kepada Allah. Jadi istri karena keimanan, jadi ibu karena keimanan, jadi masyarakat sosial nih berada di rumah bakat Banjar karena keimanan, karena merasa pas lagi duduk bareng di sini saya merasa saya mendapat banyak manfaat sehingga saya pengen ngajak teman-teman yang lain gitu. Walaupun misalnya ya manfaatnya adalah dapat cuan misalnya sambil dagang gitu, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya walaupun orang-orang ya yang beramal akan mendapatkan apa yang dia dapat sesuai dengan niatnya dapat ngaji, yang didapat ya kajian untuk memperbaiki diri, beramal soleh. Kalau datang untuk cari cuan, yang dapat ya cuan. Kalau datang sekalian cari cuan gitu ya, ngaji sambil cari cuan, ya dua-duanya dapat gitu ya. Dan yang berhak untuk menilai cuma Allah gitu, dan diri kita sendiri. Kita datang ke sini karena apa? Motivasi apa yang menghadirkan kita ada di sini gitu. Nah, tadi karena keimanan. Yang kedua, apalagi? Saling menasihati. Sebelum saling menasihati, apa? Wa amilus sholihat, mereka yang beramal
soleh, jangan sampai beramal salah. Ya tadi tuh datang ke sini karena cari cuan, salah nggak niatnya? Hah? Salah, dan nggak sesuai tema, orang temanya kayak melingkar. Kalau mau cari cuan mah ke pasar atau buka Shopee. Ya gitu, beda niat, beda pahala, beda amal gitu, beda hasil gitu kan. Nah terus jangan sampai kita niatnya beramal soleh tapi malah dapat amal yang salah karena niat kita salah. Sok ingat-ingat kita nikah sama si AA Aisyah Aici ya, kita nikah sama si AA niatnya apa? Biar kaya. Biar kaya. Terus sekarang kaya. Iya kan? Apa niat aku nanya ya, apa niat Wais menerima pinangan dari Abah Anto? Abah dengerin. Ya, Awalnya ya. ya awalnya. Biar kaya. Jujur apa kata ditanya sama Rara ya, biar tidak beramal salah ya. Biar kaya. Dulu niatnya Wais menerima lamaran dari Abah, niatnya apa? Biar kaya katanya. Katanya biar kaya. Terus sekarang kaya. Alhamdulillah ya, kaya itu. Ya, eta gitu ya. Nah, tadi apa niatnya coba ibu-ibu menikah dengan pasangan yang sekarang? Insya Allah niatnya ibadah karena Allah. Niatnya karena Ya, ibadah. beribadah gitu ya. Teman cepat Ustad. Saya jalankan. Oh niatnya ibadah coba kayak gitu. Ya, oke. Niatnya ibadah. Karena niatnya ibadah, yang namanya ibadah nggak ada yang mudah. Ingat, Iya. ibadah tidak ada yang mudah. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah dari ibadah? Surga. Kalau gampang mah hadiahnya Shopee Pay 500.000, voucher pajajaran 500.000. Kalau enggak ya Kipas angin. apa? Kipas angin. Bil barkah kalau enggak ya. Gitu. Karena niatnya ibadah, maka sama Allah dikasih ujian agar Allah tahu mana hambanya yang punya amal terbaik, ahsanu amal. Karena niatnya ibadah teh. Coba niatnya biar kaya. Iya, karena niatnya ibadah, maka tidak ada yang mudah dalam pernikahan, Bu. Iya. Sok Bu, dari awal merintis pernikahan sampai sekarang, berapa pahitnya, berapa manisnya? 90% pahit. 90% pahit sudah temenin tau ngilang-ngilangkeun. Ini curhat. Kita curhat. Ya. Ingat ya Bu, karena niatnya ibadah, maka sama Allah diberi ujian-ujian agar Allah tahu mana hambanya yang layak mendapatkan hadiah berupa surga dari ibadah pernikahan itu sendiri. Tuh ya, pernikahan tuh nggak gampang. Maka karena nggak gampang, karena nggak mudah, ketika sigot ketika akad nikah itu diucapkan, itu namanya, ada yang tahu Bu? Mitsaqan ghalizah. Sering dengar ya mitsaqan ghalizah. Jadi mitsaqan ghalizah itu sesuatu yang sangat berat gitu. Karena ada perpindahan perwalian dari kita diwalikan oleh bapak kita ya, kemudian dipindahkan ke suami kita. Ketika saya terima nikahnya Teh Nifah binti dengan mas kawin dia seperangkat alat sholat dan emas 500 miligram. Enak kan 500 gitu ya bro, gitu miligram. Miligram dibayar ngutang. Dibayar tunai gitu. Maka kalimat tersebut terkonversi ya, sama artinya dengan saya terima ya.
seluruh amalan yang dia lakukan, ya, amal baik buruknya, ya, saya yang akan menanggung beban amal tersebut. Jadi kalau Teh Nifah melakukan amal buruk, suaminya kena hisab, gitu. Kalau Teh Nifah melakukan amal baik, suaminya kena dapat pahala, gitu. Maka ibunya datang ke sini, ya si bapak teh enak-enakan di rumah dapat pahala, ya, menang banyak si bapak teh. Gitu. Karena apa? Ibu berada di mana? Di Pusdai. Berada di kajian di mana kita mengingat Allah untuk membuat diri kita lebih baik setelah pulang dari sini. Kita jadi ingat Allah, mau ngegosip lebar waktu gitu isdaya. Bertahan sehari. Nah, bertahan ya. Ya, gitu. Kemudian ya ibu-ibu tadi yang pertama jangan sampai beramal salah, ya, harus beramal soleh. Kenapa beramal salah? Karena niatnya, kalau niatnya salah ya amal yang didapat amal salah, kalau niatnya benar yang didapat jadinya amal soleh, gitu. So kenapa ya ada orang yang usianya misalnya ibu-ibu ya, saya bukan membanggakan diri saya sendiri, misalnya lo Terara umurnya baru 31 teh udah ABCDEFG misalnya seperti itu. Bu, ibu mungkin melihat saya begitu, tapi ibu tidak melihat ya behind the scene. Behind the scene teh di belakangnya, di balik layarnya ibu saya pakai pupuk. Saya melakukan banyak hal yang ibu-ibu tidak lakukan. Yang anak-anak usia 30, yang teteh-teteh usia 31 tahun yang usianya sama saya melakukan ABCDEFG, beliau tidak lakukan, gitu. Maka kenapa saya mempunyai pencapaian itu? Karena saya melakukan hal-hal yang mereka tidak lakukan, gitu. Pada saat mereka masih happy-happy, saya udah kawin. Saya udah menikah, udah dihamili oleh om itu, ya. Karena saya sama suami saya bedanya 10 tahun 7 bulan, 11 tahun. Jadi saya manggil beliau om. Kebayang nggak? Jadi tahun 2002 Bu, tahun 2002 saya baru lulus SD. Suami saya udah lulus diploma. Jauh banget gitu kan. Jadi dia udah kelas 5 SD, saya baru lahir, baru brojol gitu. Jadi saking jauhnya ya saya dengan suami saya gitu. Jadi saya coba panggil dia om gitu ya. Ya ini ngeri aja gitu ya. Tapi itu tadi ketika orang melihat dia meni enak gitu ya. Yang ibu-ibu lihat enak di Instagram ya, di Facebook itu semua kamuflase. Itu semua dusta. Tipu daya. Jangan percaya. Ya. Jangan percaya ya. Gitu. Karena nggak mungkin kan pas lagi ngamuk-ngamuk ya dipoto, wih ngamuk ya, gitu. Pasti pas lagi cheese, lagi healing cheese, walaupun pulang jadi tuh, jadi awak sabadan badan, ya udah susun, abungan menipis, jadi abis healing teh kalapa, pusing, healing pusing, makanya nanti Walis mau bikin pojok healing. Jadi healingnya tuh di Pangandaran dulu. Jadi tiap RT tuh ada pojok healing. Jadi yang punya masalah gitu, yang sedang bermasalah, sebelum healing ke Pangandaran nambah masalah ya ke situ dulu ya. Biar rukiah heula gitu ya ke tangga. Tapi di ini dulu, di detoksifikasi bahasanya. Jadi apa yang sedang dirasakan teh dikeluarin dulu gitu. Karena kalau sakit fisik mah kelihatan gitu, aduh nih jangar gitu ya, itu kelihatan ya. Tapi kalau sakit batin ya, kerasa gitu ya. Dan yang paling merasakan ketika kita mentalnya tidak sehat gitu ya, yang paling terdampak adalah anak-anak gitu ya. Sayang banget lah kalau misalnya Allah kasih waktu ke kita, tapi sama kita dipergunakan hanya untuk meratapi nasib si paling menderita. Makanya kalau kayak gini bisa adu nasib gitu. Oh tadi aku menisusuhan tadi teh 2 jolang, cenah abi mah muslim jolangikeun we da beranak wae. Gitu ya ibu-ibu, jadi bisa
tertawa, menertawakan apa diri sendiri, menertawakan nasib gitu ya. Iya, nasib yang indah ini ternyata tuh yang punya susuhan lain abi unggul. Sibuk, abi gaduh pamer. Gitu ya, ini ya gitu. Jadi terus susuhan hati kosrek. Gitu. Nah, Ibu tadi ya, selain amal soleh itu ada dua lagi, gitu. Yaitu menasihati, solihah, apalagi itu kan wal asri watawasau bisobr, yang hak dulu ya, apa menasehati, mengingatkan pada kebenaran. Nah ibu ya di rumah itu ya, kalau kita sama-sama, tadi kan niatnya kitanya menikah teh karena ibadah gitu karena ibadah cenanya. Nah kita nggak bisa sama-sama ke surga bareng kalau keduanya saling menyumpahkan ya, menyalahkan si ayah, si ibu gitu ya. Iya, gitu. Harus nama kudu nastah gitu ya, gitu mah. Gitu. Cek kain ge. Ya kan cek kain ge. Gitu bahasa Korea ya cek kain ge. Cek kain ge gitu bahasa Jepang jadinya ya. Gitu. Gimana bisa saling bergandengan tangan kalau yang ada hanya kebencian? Ya, awet rajin bahasa apa lagi tuh biar mana rajin ya kan. Gimana ibu pengen bareng-bareng lagi nggak sih ke surga sama suami ibu? Bisa ganti nggak? Bisa tuker tambah nggak sama primus gitu ya. Kalau ada di apa tuh Wisnu cenah teh. Dari itu deh Herlino bisa nggak sih tuker tambah cenah teh gitu. Mau tuker tambah. Di refund, saya bener refund. Ini emang korban online. Korban online ya tewet ya. Jadi di refund cenah teh. Bisa nggak kita bersama-sama dengan orang yang kita sayangi ke surga bersama kalau yang ada hanya kebencian? Ini hanjakol, aku tuh nikah sama kamu yang hanjakol gitu, merasa ditipu gitu. Emang aku tuh hanjakol nikah sama kamu gitu ya, gitu nggak habis. Gimana kita bisa bersama-sama ke surga kalau yang ada di rumah kita hanya kebencian gitu? Karena apa? Karena kita merasa kita yang gitu. Kita tidak memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk tadi mendapatkan hak untuk diingatkan pada kebenaran. Tadi ya dengar kajian di Pusdai gitu, atau dengar kajian tadi di YouTube gitu ya. Sekarang makanya kalau kajian teh di YouTube gitu ya, katanya teh gini gitu. Enggak, kenapa gitu Bun? Enggak ada, cuma cerita aja ini mah gitu. Kita mah syukur ya, ayah ya, kita mah walaupun rumah tangga kita kayak gini teh ada banyak hal yang masih bisa disyukuri gitu. Atau ibu-ibu lah pakai bahasa ibu-ibu gitu ya, yang paling ngerti suami ibu kan ibu, dah lain aku. Aku mah tahunya suami aku gitu. Nah, tadi kalau kita menyimpan terus kebencian karena ada komunikasi yang tidak tersampaikan, ya karena kita merasa harusnya teh ngerti atuh cik atulah ngerti gitu, dan dia teh kita teh bukan nikah jeung limbat ya kan, nggak usah ngomong tapi teh ngerti ya, dan lain cenayang gitu kan ya. Kita menikah teh sama makhluk bernama manusia kan ya, udah gitu teh kita kan perempuan teh makhluk yang pika sebeleun. Kenapa pika sebeleun? Iya, itu teh artinya tidak artinya teh iya, gitu iya nggak sih? Ada sama ada aku gitu, makanya aku mah nggak suka wanita. Iya sama kan gitu ya. Aduh, ibu aku teh kesemutan. Izinkan aku
meluruskan meluruskan kakiku ya. Ya aku teh remaja jompo ibu, depan mas skincare, belakang fresh hair. Ya bener ya bu ya, kenapa sih mending huruf woy, nggak apa-apa ya bu ya, gitu, biar apa namanya lebih fresh gitu ya. Nah tadi Bu, kalau kita nggak memberikan kesempatan suami kita untuk mendapat nasihat pada kebenaran, itu kan haknya suami kita ya, haknya kita juga dari suami memberikan nasihat kepada kita. Itu tuh kalau dinasihatin sama suami teh, jangan apa ya, jangan kalahkan nantang apa ya bahasa Sundanya teh? Bukan mana gitu. Sebelum ngebantah nyerungnya udah nyerung duluan. Mau sih gitu ya. Seperti itu. Dengerin aja dulu, diam dulu. Emang sulit buat wanita adalah cing. Diam dulu, diam gitu. Bu gitu. Mau gitu. Baru bilang juga bu, mah baru bilang mah gitu. Harusnya mah pegang duit gitu ya. Baru lo ya. Misalnya manggil mah tapi itu sambil megang duit segepok gitu ya mah gitu. Wah sama dulu aduh gitu ya. Kemudian tadi pada kebenaran dan menasihati pada kesabaran. Jadi benar dan sabar itu teh bergandengan di surat itu, di surat Al-Asr. Karena apa? Kalau misalnya kita tahu itu yang benar, karena kita tahu suami kita adalah pemimpin kita, ya, maka kita harus apa? Sabar. Itu udah gampang ngomongnya sabar gitu ya. Terus mau apa? Mau duit 3 miliar abinya samida. Abinya samida. Ya, gitu. Nah, kemudian apa namanya? Tadi ketika kita kita tahu bahwasanya waktu itu adalah hal yang berharga, maka kira-kira kita mau nggak menghamburkan waktu yang Allah kasih itu untuk hal yang sia-sia? Nggak mau ya, karena kita tahu itu teh penting dan ada meni lebar harusnya bisa 3 juz gaya ya gitu dari Pak teh ayo tuh ikut senang jumba gitu mau kajian gitu gaya gitu ya, karena kita tahu urgensinya, karena kita tahu pentingnya gitu, maka kita akan memilih pada yang manfaat, karena kita tahu kalau kita misalnya dibiarin waktu berlalu begitu saja itu kita yang rugi gitu, dan karena waktu nggak bisa kembali lagi gitu. Asal karek kamari ya gitu melingkar teh terus melingkar deui gitu. Sok ibu-ibu kesini apa sih tujuannya? Mau belajar Cina. Oke, silaturahmi kata pengen. Hiji aku tanya, pengen menghafal namanya gitu ya. Ibu sekarang saya ibu dede gitu ya. Jadi sampai kapanpun tetap jadi dede gemes. Karena dede gitu ya. Kita panggung Sunda. Bu dede sini apa tujuannya apa? Menambah wawasan, emang wawasannya kurang gitu kok, perlu ditambah. Masya Allah ya. Kalau teh wewet apa? Kamu tadi tuh baru 2 orang aja udah beda. Nah itu udah beda jawaban, udah beda niat gitu. Teteh berbaju biru apa sih niatnya, tujuannya kesini? Mau pengalaman yang lain ternyata paling kuat pengalaman. Ibu belajar Bu Rima. Oke, ibu pakai kerudung coklat. Burita. Pilih ya.
1, 2, 3, 4, 5. Ya 5-5-nya beda jawabannya. Padahal teh di sini teh udah ada di flyer ya sharing session gitu ya. Gitu. Nggak ada di dalam yang jawab sharing session, nggak ada. Aku bos ya, buat 500.000. Ya, kalau ibu, ini lagi hamil, datang duluan. Nah, sih ini ya di rumah. Tapi silaturahmi. Masya Allah. Idek pertamanya males mikir. Kamu bercanda bu ya. Ibu. Masya Allah. Padahal mah pengalamannya jauh lebih banyak dulu daripada aku. Oh, Masya Allah. Kalau ibu, nah, jadi rata-rata ya apa tuanya kedatangan mereka itu adalah agar silaturahmi kita tidak terputus. Pinjam aduh, ini masih capek aja. Tak ketawa. Ibu, teteh. Bang Embok, aku perlu jaringan dan takut. Aduh, ibu sebelahnya apa bu? Sama juga. Kalau ibu apa bu ya? Kalau aku mah penasaran sama ibu. Siapa beda sama di foto? Itu mah foto tahun berapa? Tenang ibu mah nggak ibu. Kalau ibu apa bu? Pengen tahu isi apa kajiannya, temanya keren. Ibu berbaju ungu. Aduh, gawat ya. Nggak apa-apa bu ya. Ini apa namanya tuh kadang begitu dia harus diceburkan pada kebaikan, kudu disuntungkan. Ya berada disuntungkan ke jalur yang benar ya gaya. Ya kalau ibu tentang ibu berbaju hijau. Putri. Pada umumnya penggemar sarwa bukan. Enggak, jawabnya harus ini sesuai dengan silaturahmi. Ya, mohon ibu, ibu. Itu anak. Oh, Sekalian pengen silaturahmi. Masya Allah, ibu, Masya Allah. Ini di dunia aja udah berkumpul ya. Insya Allah juga nanti kumpul lagi di surga bareng-bareng. Aduh, ini Masya Allah ya. Yang masih punya ibu ya, itu dieman-eman, disayang-sayang. Ini teh surga sebelum surga yang sesungguhnya gitu. Doanya nggak ada alasan Allah nggak mengabulkan doa ibu untuk teh putri. Jadi doanya yang baik-baik aja. Teteh, Teh Ewa. Selain silaturahmi oke, terasa nambah ilmu sareng wawasan. Tapi bari ngadawukeun sering-sering yang lain gitu nya. Apa yang sami sareng abi. Ya kalau edukasi gitu ya, kalau edukasi diri sendiri lagi. Hatur nuhun. Ibu, Saya kayaknya ini perlu banget buat saya gitu. ngerasa Kayaknya banget perlu. sebenarnya. Perlu mana ini sama duit? Oh, Hubungannya sama cuan kan harus cepet gitu, salah ya. Iya ya. Masya Allah. Jadi Ayo kayak hatur perlu banget nuhun Teh Putri. materinya. Mbak Desi. Makasih teh terus sama. Soalnya kan ini one direction. Ya satu arah. Kalau teteh baju biru, kerudung biru apa teh? Ini teh siapa? Teh Rati. Masya Allah, baru selamat datang teh. Gimana teh? Menambah keluarga baru, silaturahmi Allah. seharian. Emang gak punya
keluarga teh gitu. Keluarga baru. Seharian terus bekerja mencari duniawi, terus seimbang. Ya, Masya Allah. Biar nggak oleng ya teh ya. Biar nggak dengdek sama Biar nggak ngadeng-deng ya. Masya Allah. Atur nuhun teh, sebelahnya teh. Ibu, terus Ibu. silaturahmi dan menambah teman biar menambah pengalaman. Masya Allah. Nuhun, Ibu. Ini silaturahmi dan pertama kali ini. Oh, Masya Allah. Menambah wawasan. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu jangan cuma sekali Ibu ya, nanti lagi bilang lagi. Insya Allah. Ada lagi ajakin lagi temennya. Iya, lagi gitu. Ibu, Ke satu. ini teh siapa tadi juga pertama nih datangnya? Mama Gendis. Mama Genis, ini Mama Genis. Mama Genis kenapa? Pertama silaturahmi, terus kedua menambah ilmu sama wawasan, yang ketiganya abi teh terambuk-ambuk ke Follower ampun ya. banyak wawasan yang banyak menyentuh ke hati. Insya Allah beserta jajaran ambu teh pasti materinya bagus-bagus. Oh, Masya Allah ya. Ibu gak perlu jauh-jauh ke Bandung. Ambu yang bawa sumber daya Bandung di sini. Jadi abinya karena rencangan, hayu pokoknya materi ambu mah bagus banget buat keseharian kita sehari-hari. Masya Allah, mudah-mudahan ini ya teh ya ke Angge. Insya Allah. Jadi bisa diaplikasikan, diamalkan, bukan hanya nanti untuk diri sendiri, tapi keluarga juga. Insya Allah kalau ibu nanti melakukan perubahan diri, nanti teh yang lain milihnya enggak gitu, tanpa harus ayo dicoba gitu, didorong-dorong. Nanti mereka teh kan melihat ya, ini si aku tehnya jadi lagi. Kan kata ini juga aku tuh banyak berubah. Banyak sekali manusia milenium. Iya, Masya Allah. Nin, aku manggil Gede banget Nin. Nin. Bios Nin, panggil Nin. Nin, kenapa? Niatnya Nin silaturahmi, keduanya karena alhamdulillah di sini banyak yang ikut dalam acara apa namanya melingkar. Baru pertama kali ini Nin dipertemukan alhamdulillah dengan senang hati. Keduanya bila Nin dak umur mah teu sami neng kemuhan bilih gaduh kalepatan nyuhunkeun dihapunten. Samudaya kalepatan. Mudah-mudahan Neng Rara ilmu semakin manfaat nyanda kaslametan kaum muslimin muslimat di dunia barokah. Amin. Aduh, Pak, ini Ibu kalau kita datang ke sini teh ya saling mendoakan gitu. Kan kalau doa teh untuk orang lain dan kembali lagi ke kita apa yang didoakan sama kita. Turunin nih juga nya Yuswanya sembarokah. Kalau teteh sebelah walis teh gimana? Wis, coach tahe. Gimana teh? Kenapa datang ke sini? Saya leader ya teh. Leader. Kan leader. Kenapa ngapain tuh ini? Dipaksa. Dibayar berapa tuh? Oh, kayak saya juga dibayar sama Waisnya 3M ya, Wak ya. Makasih, Mbak, makasih. Iya, Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah balas sesuai dengan niat kita masing-masing ada di sini gitu ya. Saya yakin banget teman-teman ibu-ibu yang datang ke sini tuh niatnya karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, makanya datang ke sini gitu jauh-jauh mungkin ya, ada yang harus naik motor, ada yang mungkin jalan kaki, ada yang guling-guling nggak ada kan gitu, Masya Allah ya gitu. Nah udah jam 5, alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, sebentar saya mau ini dulu tuh mengingatkan kembali tentang peran kita sebagai seorang perempuan yang Allah ciptakan kita ya, perempuan ini dengan banyak banget keistimewaan yang Allah nggak kasih ke lelaki. Karena apa Bu? Ketika kita jadi anak ya,
kita itu bisa mengantarkan ayah kita, kakak kita, paman kita kepada surganya Allah. Ketika kita menjadi istri, kita mengantarkan, kita bisa mensupport, kita bisa mendukung suami kita untuk masuk surganya Allah. Yang tadi tuh kita berikan hak dia mendapat nasihat kebenaran dan nasihat kesabaran gitu. Gak ada orang yang berhak mendapat kebaikan kita selain suami kita. Kadang kita kan kalau ke orang lain teh mending jor-joran, somea, baik gitu. Tapi kita ke suami, hare-hare, bermuka masam gitu ya. Kecuali abang bawa uang. Ya kan, abang ditendang cenanda gitu ya, diambil sama pelakor baru kalau kabur ya kan. Kita harus belajar dari jablay. Coba mereka tuh ya kalau menggoda gimana sih, makanya laki-laki tergoda karena dia ngapain sih, aku kan ya amat ganteng, so ganteng gitu gitu kan. Laki-laki kan sukanya digituin. So kalau kita bilang ya ganteng naon, mama teh hayang naon gitu, balik curiga. Kenapa curiga? Karena nggak pernah dilakukan gitu. Tumben manggil sayang, ayah naonnya gitu. Curigation jadinya ada maunya. Mama butuh sabar apa ratus. Karena kita nggak biasa melakukan hal itu. Coba kalau kita biasa, maka apa yang timbul harmonis. Itu boro-boro kepikiran perempuan lain, ada yang di rumah gitu habis-habis gitu. Gak habis-habis yang di rumah, gak habis cintanya gitu. Terus di sini siapa yang berumah tangga paling lama? 10 tahun ke atas ada? 20 tahun ke atas? Masya Allah, 30 tahun. Nih, enggak ada salawan. Ibu cuma Mama Putri doang ya. Mama Putri Nin silakan ini tanding. Silakan ini apa namanya tuh? Suwi ya. Baku hantam. Silakan baku hantam, nanti hadiahnya minta apa gitu. Ada yang 30 tahun Nin sama Mama Putri ya? Boleh nggak Nin sama Mama Putri sharing ke kita apa sih yang menjadikan si pernikahan itu sampai di angka itu selain pertolongan Allah? Karena kalau bukan pertolongan Allah nggak akan sampai ke hari ini. Nin dulu deh. Nin apa Nin? Yang saya rasakannya selama awal berumah tangga sama suami, kalau ada masalah, Nin kadang-kadang yang banyak mengalah, tidak banyak melawan, diam. Terus setelah anak tumbuh mulai dewasa, yang selalu ngasih masukan, ada apa-apa sering sama anak. Kadang-kadang kita banyak diam, terpicu kepada anak karena menujunya untuk kebaikan katanya. Yang penting mama rumah tangga sama bapak baik katanya gitu. Ada kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Kalau ada apa-apa sama bapak jangan terlalu banyak melawan. Sekarang surganya bapak bukan di orang tua lagi, tetapi di bapak, itu kata anak saya yang pertama. Masya Allah, iya anaknya soleha banget. Soleha. Laki-laki. Mama Putri. Estafeti. Biasanya kalau Nin mah lebih banyak untuk Mengalah. ngertiin, ngalah, memahami gitu. Nah itu yang menjadi resep Nin sama manggilnya apa? Ayang Beb. Bapak. Oh bapak. Dedi. Bapak sampai di hari ini. Kalau Mama Putri apa Mama Putri? Kalau saya sih cuman satu aja lah, saling memahami satu sama yang itu, sama bapaknya aja. Saling saya tuh sering mengalah. Soalnya kan saya kan bukan asal dari sini, aslinya dari Sulawesi. Jadi saya takutnya kalau nggak disayang itu kan saya ditendang, pulangnya jauh, ongkosnya mahal. Ya makanya gitu aja, saling mengalah dan saling memahami. Udah gitu aja. Sayangnya bunda ya, sayang menyayangi ya bunda. Luar biasa ya. Anak-anak ada rasa. Anak pulangnya jauh. Ya kalau
Ya kumahanya jalan kaki kudu berenang gitu. Nggak naik lumba-lumba. Masya Allah. Iya. Jadi ya ibu-ibu ini yang pernikahannya baru 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Mama Putri sama Nin tuh bisa sampai di angka 30 tahun ke atas tuh cuma satu. Ngalah gitu. Kenapa ngalah gitu? Bukan berarti kita kalah, enggak, tapi yang waras ngalah woy. Gitu. Yang waras ngalah. Enggak, bukan gitu. Tapi kalau misalnya dengan mengalah ya, itu kemudian kita menyelamatkan banyak hal gitu ya. Kayak ibaratnya gini Bu. Ibu pernah lihat nggak gambar korek api berjejer ya? Kalau ada satu korek api yang nggak mundur, itu dari ujung sampai ke ujung akan terbakar. Tapi kalau ada satu yang mundur aja, ngalah. Kira-kira yang sebagian sininya akan ikut terbakar nggak? Enggak kan? Nah itu yang dilakukan sama Mama Putri dan juga Nin gitu. Kayaknya sepele ya, ngalah, cek saha pergulatan batin, ya kan gitu. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan merasa uang ngalah dan lain sebagainya gitu ya, kemudian kita jadi kehilangan rasa bersyukur, kita merasa kita tidak mendapatkan hal baik di dalam pernikahan kita gitu, maka Allah katakan di dalam surah Ibrahim ayat 7, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu nggak bersyukur, kalau kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, maka Allah turunkan azab gitu. Ibu ingat ya, kita nggak bisa bersyukur kalau kita tidak bisa berterima kasih pada makhluk. Kita nggak bisa bersyukur Bu. Kenapa? Semua yang Allah kasih itu ke kita akan merasa terus kurang terus gitu. Karena kita nggak pernah bisa berterima kasih sama makhluknya Allah. Ayah atur nuhun ya, udah kerja capek buat menghidupi saya sama anak-anak gitu. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Ya pernah sih, palingnya setahun sekali, kayaknya pas lebaran gitu. Gitu ya. Ayah makasih ya dari tangan ayah yang walaupun kasar ini tapi menghasilkan banyak cuan. Tapi memperjuangkan banyak hal untuk keluarga ini gitu. Saya sering sih kayak gitu ke suami saya gitu, karena saya merasa tidak ada yang berhak mendapatkan kebaikan dari saya kecuali suami saya gitu. Dia kan orang lain ya, suami kan orang lain ya. Kalau bapak kita baik ke kita wajar, dah anak ya kan. Tapi kalau suami coba udah kita sama orang lain ya, tapi dia memperjuangkan kita, bukankah itu bentuk sebuah cinta paling dalam? Ya kan? Terus kita masih nanya, ayah cinta masih sama aku? Wadidaw, gitu ya. Saya juga masih sih suka nanya gitu, abi cinta saya masih sama aku gitu ya. Itu udah. Namanya juga cewek ya, butuh pengakuan. Nah, tadi peran kita ya, kita sebagai makhluk perempuan yang Allah ciptakan dengan banyak keistimewaan. Kalau bahasa Inggrisnya mah kalau kata guru saya, perempuan itu noble by default ya, mereka berharga sejak dari sananya, makanya sama mulia sejak dari sananya. Kenapa Allah kasih perintah berhijab gitu ya? Karena yang namanya mutiara itu ya, berlian itu disimpannya di mana? Di tempat yang tersembunyi kan, di tempat yang, karena apa? Karena berharga banget, maka dikasih perintah berhijab supaya apa? Kemolekan tubuh si ibu itu tertutupi oleh hijab gitu, sehingga tidak menimbulkan mata laki-laki nakal untuk melihat kita gitu. Saking sayangnya syariat Islam itu sama kita perempuan, karena kita menurut Islam itu sangat berharga gitu. Peran kita sebagai yang pertama ya, sebagai makhluknya Allah, cuma satu tugasnya, sebagai Abdullah. Peran kita sebagai makhluknya Allah cuma satu,
sebagai Abdullah, sebagai apa? Hambanya Allah, yang mana dari pagi bangun tidur sampai malam tidur lagi itu bernilai ibadah kalau kita niatkan lillah. Jadi lelahnya lillah gitu. Jadi walaupun lelah tapi tetap lillah. Terus yang kedua, peran kita sebagai seorang istri. Aduh, ini kayaknya ini deh panjang, nggak akan saya apa namanya tuh saya bahas sekarang ya, biar nanti next tema biar datang lagi ya bersambung. Soalnya nanti tanggal 27 Januari ya Wak ya. Tanggal 27 Januari guru saya Bu Sri Haryati itu akan hadir ke sini. Insya Allah saya dan Teh Nifa akan mendampingi gitu. Karena saya dan Teh Nifa diiming-imingi ke Pangandaran ya. Diiming-imingi gitu ya. Ya. Tanggal 27 Januari masih lama ya. Nanti siapkan ya, ajak teman-teman semuanya. Itu insya Allah guru saya Bu Sri Haryati itu akan hadir ke sini. Nanti temanya apa, digodong dulu sama Wak Ulis, dilihat mana sih tema yang paling menyentuh kebutuhan ibu-ibu di sini. Kadang kan apa namanya tuh nggak mau ikut tapi terbutuh gitu, jadi merasa terperlu gitu, jadi nggak dateng gitu. Makanya nanti supaya semuanya hadir sama Wak Ulis dan tim ya, itu akan digodong dulu kira-kira mungkin mau bikin polling atau survei gitu ya, kira-kira yang mana yang paling dibutuhkan sama ibu-ibu di sini. Tadi peran sebagai seorang istri ya, nggak boleh kita tuh break the rules ya, break the rules ya merusak aturan atau melangkahi ya yang bukan kewajiban dan tugas kita gitu. Yang itu tuh tugas suami sebenarnya, peran suami sebenarnya, tapi karena kita merasa si pang-pang gitu ya, pang-pang kan makanannya pang-pang kan, yang manis gitu ya, yang manis endul gitu, pang-pang kan, karena kita merasa kita yang paling gitu, sehingga kita apa namanya tuh merasa yang dilakukan suami tidak cukup gitu ya, maka saya harus maju gitu ya, padahal ibu diem aja itu semua akan selesai, akan beres, tapi karena kita nggak sabar ya, walaupun lama, karena itu tadi ujian kesabaran kita tuh kan cara tadi minggu karena ibadah gitu kan. Nah terus peran kita sebagai seorang ibu gitu ya, nah kita tuh harus tahu ini ya Bu, sebelum kan kita kadang ya ketika sudah menikah apalagi punya anak gitu ya, semua yang kita lakukan yang nomor satu itu siapa? Anak. Padahal bukan. Padahal harusnya sebelum melakukan untuk anak, kebutuhan anak, kita lihat dulu kebutuhan suami, karena tugas kita tugas primer seorang perempuan adalah sebagai supporting system suami. Kita harus menjadi, jadi sebelum ke anak ke suami dulu, misalnya yang anak nih mau mandiin anak, mandiin suami dulu, bukan mau mandiin anak gitu ya, mau mandiin anak misalnya gitu, atau nyesel gitu ya, terus si ayah lapar, kira-kira nyesel dulu apa masak dulu? Main HP dulu, atau rusak, atau pantes rumah tangga atau rusak. Sok mana dulu gitu, masak dulu kebutuhan suami dulu, walaupun ceplok endog ya gitu, tapi perhatikan dulu gitu, karena kalau dia nggak diperhatikan sama kita, nanti diperhatikan sama dia gitu, nanti mencari perhatian lain karena tidak mendapatkan perhatian dari kita gitu ya, perhatian gitu, seperti itu ya ibu. Jadi kalau misalnya nanti nih mau datang ke sini nih, misalnya minggu depan mau datang melingkar gitu, ada si ayah misalnya di rumah, selesaikan dulu kewajiban kita gitu. Ayah, ibu mau pergi ke pusdai gitu, ayah mau dimasakin apa gitu, atau misalnya ayah ada perlu apa dulu sama ibu, ada yang perlu ibu bantu enggak gitu, oh ayah mau ini gitu, itu sama ibu, jadi kesininya tenang gitu. Kadang ibu-ibu ya badannya mah di sini tapi pikirannya ke mana-mana, alah tadi gas sudah dicabut belum ya
sebelumnya gitu. Karena itu tadi kita dalam mengelola waktu belum produktif gitu. Nah, balik lagi tadi peran sebagai ibu ya. Jadi sebelum peran kita, kewajiban atau tugas kita sebagai ibu, ada dulu yang harus didahulukan, yaitu peran kita, kewajiban kita sebagai seorang istri gitu ya. Jadi ayo anak-anak, bahkan ada ya yang sebenarnya tidak terjadi di kita semua gitu. Jadi ada suami yang mendua gitu karena cemburu dengan anak gitu. Si ibu terlalu fokus pada anak sehingga suaminya terabaikan, nauzubillahi dari mencari perhatian gitu, perhatian gitu. Kemudian karena memang fitrahnya laki-laki itu ingin dilayani gitu ya. Nah, terus tadi peran pertama sebagai makhluknya Allah, kemudian peran sebagai seorang istri, kemudian peran sebagai seorang ibu. Nah, terus yang terakhir peran sebagai apa? Peran sebagai masyarakat sosial, sebagai anggota masyarakat nih, kayak gini nih, anggota masyarakat nih sekarang dengan silaturahmi agar tidak terputus yang dulu gitu. Nah, ini peran sebagai masyarakat. Di sini kita ngapain gitu, kita silaturahmi gitu, kita bikin jadi pusdai yang tadinya sepi gitu ya, daripada angker gitu, daripada jadi tempat uka-uka ya gitu, mendingan kita ya kan ya gitu, uka-ukanya mendingan kita uka-ukanya lebar gitu ya, kota Banjar teh bikin ya tuh taman itu nggak dipakai kan gitu, nanti pemimpinnya dipisah, kita juga dipisah, tuh ada tempat kenapa nggak dipakai buat kebaikan, apalagi namanya teman tereng pusdai, pusat dakwah Islam, tapi itu yang pakai makhluk lain. Nauzubillahi. Iya, itu aja ibu-ibu, hapunten samudaya kelepatan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya itu, hal-hal yang kurang baik itu pure datangnya dari saya. Kalau ada kebaikan atau kebenaran dari sharing ini, itu datangnya dari Allah. Punten lahir batinnya ibu-ibu ya, mohon dimaafkan. Gitu aja. Ada pertanyaan? Atau saya kembalikan dulu ke MC Halilintar. Mana MC? Ini MC Halilintar ya. Hah? Saya? Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiran, Teh Rara luar biasa ya. Lucu ternyata orangnya ya. Tidak seserius di foto. Kirain teh orangnya serius ya, ternyata kocak, rame, seru ya. Alhamdulillah materi dari awal sampai akhir begitu berkualitas ya. Kita harus bisa memanfaatkan waktu, manajemen waktu ya Teh ya. Iya. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang merugi ya. Sebagai makhluk Allah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai bagian dari masyarakat. Mudah-mudahan waktu-waktu kita selalu diisi oleh hal-hal yang bermanfaat ya Teh. Ya. Sementara Bu Haji mau menambahkan. Alhamdulillah ya, makasih Teh Rara, seru banget. Ibu-ibu, kira-kira Teh Rara suruh kesini lagi nggak? Kesini lagi ya, karena sebenarnya materinya ini belum selesai. Kita tadi agak terlambat ya mulai dari jam 4 lebih. Nah, mungkin nextnya itu Teh Rara, manajemen waktunya seperti apa gitu ya. Itu PR buat Teh Rara, dan next mudah-mudahan bisa sharing lagi ke kita ya. Oke, termasuk juga Teh Rara ini kecil-kecil tapi ahli parenting nih ibu-ibu. Jadi babnya dalam komunikasi dengan anak-anak remaja ini Teh Rara tuh udah tuntas lah, udah beres gitu ya, karena ada salah satu anaknya yang sudah remaja. Mungkin juga itu nanti bisa di-sharing ke kita. Mudah-mudahan ada rezekinya lagi Teh Rara bisa kesini ya. Amin gitu aja. Ya, asal dibawa aja sama uang.
Siap. Ya, mangga dikembalikan ke MC. Ini saya mau kasih tips and trick aja ya. Tadi kan gua bilang ini sedikit aja, 2 menit aja. Ibu kalau misalnya kita cuma punya waktu 24 jam itu dibagi 3. Jadi berapa jam? 8. 8 jam. 8 jam pertama itu digunakan misalnya yang dari 8 jam pertama itu digunakan untuk kebutuhan biologis, artinya apa? Tidur. Ya, tidur itu 8 jam. Kenapa harus 8 jam gitu ya? Minimal 8 jam karena memang kebutuhan biologis. Ketika kurang tidur, apa yang terjadi? Biasanya sirkulasi darah juga tidak normal, ya. Semua yang ada di yang ada di fisik kita itu menjadi terganggu gitu, karena kekurangan haknya. Ya. Kemudian 8 jam waktu produktif, ya. Jadi yang apalagi anaknya udah sekolah ya, gitu. Yang anaknya udah sekolah kita sebenarnya punya waktu banyak tuh. Ketika anak sekolah kita kan ngapain bu, gitu. Yang misalnya jadi ibu rumah tangga, pure ibu rumah tangga, gitu. Itu kerjain tuh apa yang jadi tugas kita, misalnya nyusu dan lain sebagainya. Setiap bangun tidur, ibu tuh sebelum ibu tidur, ya, sebelum ibu tidur, kalau ibu rajin, ya, ibu bikin to-do list. To-do list namanya, TODOLIST, apa? Daftar pekerjaan, gitu. Hari Selasa nyusu, terus ke pasar, terus jemput, terus beli bahan, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu ditulisin bu. Karena apa? Kalau nggak ditulisin, kita biasanya lupa, berantakan gitu. Tadinya mau ke sini, tapi tadi ajakin ku si Ibu Eka gitu, jadi gitu. Tidak mau, jadi belok gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya udah punya skala prioritas, jadi gini bu, kalau misalnya skala prioritas tuh ibu mana yang penting, ya. Dari gini, tidak penting, penting, sangat penting. Skala Gitu. prioritas. Ya, kalau kita salah prioritas, yang tidak penting dimasukin ke yang sangat penting, maka semuanya akan Aman. Bu. Gitu. Nah, tadi kan 8 ya. Nah, 8 jam buat bobo cantik, ya. Kalau misalnya kurang, ya wayangna. Berarti ada 8 jam yang mengambil hak si 8 jam sebelumnya. Nah, 8 jam yang untuk produktif itu benar-benar dipakai, jangan banyak pegang ini, ya. Kecuali misalnya ada saya kurangan online, dagang online, kumahanya ya dagang online juga ada waktunya nih, expertnya nih, ya ibu ini nih, ya segala didagangkan, ya teman-teman. Jadi ada waktu-waktu kita pegang HP untuk respon customer, gitu. Tapi kan kalau customer nggak bisa di ini nanti nggak closing, misalnya gitu ya, nanti nggak jadi beli. Ibu berarti belum tuntas di bab rezeki dari Allah, gitu. Allah yang pemberi rezeki, gitu. Kemudian 8 jam berikutnya apa? Untuk relasi, membangun relasi dengan siapa? Dengan pasangan, dengan anak, gitu. Jangan kita salah mengalokasikan waktu, apalagi orang-orang di zaman kita nih, itu PR besarnya apa sih? Pengganggu terbesarnya apa sih? Handphone. Setan gepeng. Setan gepeng, ya. Dia nggak akan ngeganggu kalau nggak ada kuota. Nggak ada kuota Dulu kita juga ada apa ya? Tapi kan cuma SMS yang 1 perak per 1 huruf, ya kan? Kayak mah gitu kan? Sekarang kan coba bu, punya 5 giga aja deh, udah bisa melanglang buana sampai ke Eropa, ya kan? Gitu. Jadi ibu, kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, gitu ya. Kan tadi tuh kita udah tahu, kalau waktu itu berharga banget, maka kita harus ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya menjadi hamba Allah dan juga sebaik-baik istri, misalnya kayak gitu. Nah berarti tugas kita itu tadi seputaran istri. Nah nanti dibahas di next pertemuan. Gitu. Jadi PR dari saya adalah ibu-ibu coba dibedah waktu 24 jam, ibu ngapain aja, lebih banyak
yang positifnya atau negatifnya. Kalau ibu belum bisa di situ, saya ngomong sampai bergusah tentang mengelola waktu nggak akan bisa, karena ibu sendiri belum bisa tahu mana hal yang penting, ya, yang sangat penting dan tidak penting dalam hidup ibu. Gitu, mau saya wais berbusa-busa gitu ya ngomong kita harus manajemen waktu bla 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 bla, tapi ibu sendiri tidak merasa waktu itu penting gitu ya, dan masih ada hari esok misalnya gitu. Saya sampai berbusa berkali-kali ngomong juga nggak akan ngerap gitu. Jadi sekarang mah udah PR saya selesai yaitu menyadarkan ibu-ibu betapa pentingnya waktu gitu. Jadi nanti next pertemuan mudah-mudahan lebih ke teknik. Nah, Ya, gitu. Jadi nggak bisa ngomongin teknis, ya ngomongin perkara teknis kalau kita tidak berangkat dari kesadaran, gitu. Itu, ya, guys. Siap. Oke, guys. Ya, terima kasih. Memanfaatkan 24 jam dalam sehari membagi menjadi 8 jam sebagai 8 jam waktu untuk hak diri, istirahat. 8 jam untuk keluarga, pasangan, 8 jam 8 lagi jam untuk hal sebagai produktif, hal-hal yang produktif. mau cari cuan, mau kayak gini gitu. Pokoknya diisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, menjadi memaksimalkan peran kita masing-masing di dunia ini sebagai seorang ibu, istri, juga bagian dari masyarakat ya. Yang terpenting yaitu sebagai hamba Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai pada penghujung acara. Jazakumullah khairan katsiran, terutama kepada Teh Rara sebagai narasumber kita hari ini, kepada Teh Nifah juga kepada Ibu Haji Ais yang sudah memfasilitasi, kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah kita menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Akhir kata, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Beristighfar lalu membaca doa kifaratul majlis. Dari ujung sampai akhir sudah selesai. Mari kita kembali ke rumah, pulang bersama keluarga, memanfaatkan lagi waktu, memaksimalkan lagi waktu kebersamaan bersama keluarga. Mudah-mudahan sampai rumah dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Saya sebagai pengatur acara pada hari ini mohon maaf bila ada kesalahan cuma dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tanggal 27 Januari nanti ada Bunda Sri. Muridnya aja sudah seperti ini, kita akan penasaran bagaimana dengan gurunya, pasti luar biasa ya. Ditunggu ya Teh ya. Atur nuhun ibu-ibu sadayana, foto bersama ya. Ini luar biasa sama orang keren.